Shalom saudara, salam dari saya Uncle Mandil dan saya menyapa kembali saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, sebuah pertanyaan datang kembali lagi kepada Uncle. Apa pertanyaannya Uncle? Pertanyaannya adalah kapan manusia itu dikatakan telah berdosa? Kapan manusia itu dikatakan telah berdosa? Kita baca ya, sebelum Uncle menjawab, Uncle buka dulu dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, ya. Kemudian, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi, seperti pertanyaan tadi, kapan manusia dikatakan telah berdosa? Ketika manusia itu mengeksekusi larangan itu dengan memakannya, disitulah manusia itu telah berdosa. Jadi, kapan manusia berdosa? Ketika manusia mengeksekusi larangan yang diberikan tadi dengan memakan buah yang dilarang itu, disitulah letak manusia telah berdosa. Jadi kapan kita berdosa? Ketika kita melanggar hukum Allah. Itu dia. Baik di pekerjaan, sebagai mahasiswa, anak-anak, seorang apapun posisi saudara. Ketika saudara melanggar hukum Allah, perintah Allah, ketika saudara tidak lagi berada dalam koridornya firman Allah, disitulah dikatakan berdosa. Ya, bila diperhatikan eksekusi, jadi manusia itu yaitu Adam, dia telah mengeksekusi larangan tadi. Kalau kita perhatikan runutannya, ketika dia mengeksekusi, sebelum dia mengeksekusi, kita lihat dari apa yang terjadi terlebih dahulu. Perhatikan saudara, di dalam Kejadian pasal 3. Di sana ada membuka ruang, ya, sebelum terjadinya eksekusi tadi. Yang pertama yang dilakukan adalah mereka membuka ruang di pikiran dan hati mereka, baik Adam maupun Hawa. Hawa membuka pikirannya, hatinya terhadap komunikasi dengan iblis tadi. Begitu juga dengan Adam, membuka ruang terhadap apa yang diberikan, dilakukan oleh Hawa, ya, sesuatu yang berbahaya. Kemudian yang kedua, keinginan manusia pada dunia luar, di mana Hawa menginginkan, ya, karena menarik hati buah itu. Begitu juga dengan Adam, menginginkan, ya, karena dia melihat Hawa tidak terjadi apa-apa ketika dia memakannya, dan Adam juga menginginkannya. Eksekusi. Nah, ketika membuka ruang pikiran dan hati, kemudian menginginkan, ya, ketiga terjadilah eksekusi. Makanya dalam 10, kalau kita perhatikan saudara, dalam 10 hukum Taurat atau perintah Allah, di mana di dalam perintah yang ke-10 dikatakan dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kata mengingini, kalau kita perhatikan, itu dalam bahasa Ibraninya, itu dituliskan kamat, camat, yang artinya menikmati atau menginginkan. Jadi, mengingini ini adalah menikmati, sudah menikmati terlebih dahulu di hatinya. Artinya walaupun belum mengeksekusi, tapi dia sudah menikmatinya, ya, menginginkannya.
Makanya terjadi eksekusi. Dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Kalau saudara baca di sana, betapa lebihnya ya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, jadi kata hati nurani dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah suneidesis, yang terdiri dari dua kata. Yang pertama, sun, bersama, dan eido, mengetahui atau melihat. Jadi suneidesis artinya mengetahui bersama. Maksud atau maknanya adalah hati nurani yang menggabungkan kesadaran moral dan spiritual sebagai bagian dari ciptaan menurut gambar ilahi. Oleh karena itu, semua orang memiliki kemampuan yang diberikan Tuhan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang salah. Ya, karena setiap orang mempunyai kebebasan bermoral. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup. Dia ini siapa? Kristus Yesus. Ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kejadian 2 ayat 7, bahwa hidup itu karena Tuhan Allah yang mengembuskan napas hidup, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Atau bisa juga dimaknai kata suneidesis itu adalah kebijaksanaan bawaan atau kesadaran menilai diri sendiri. Jadi seperti pertanyaan tadi, bahwa kapan manusia itu dikatakan telah berdosa? Ketika dia mengeksekusi larangan itu, menikmati larangan itu di hatinya, menginginkannya, disitulah manusia berdosa. Ya, dan puji Tuhan, Kristus, darah Kristus Yesus telah menyucikan hati nurani kita, supaya kita mempunyai hati nurani yang hidup, yang berkenan di hadapannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.